Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pemerintahan pada masa Bani Umayyah, mulai dari proses berdirinya, kejayaan, dan kehancuran pemerintahan Bani Umayyah. Untuk selengkapnya, yuk simak lebih lanjut. Pertama-tama kita membahas mengenai proses berdirinya pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, namun malah memperdalam perpecahan, memunculkan golongan ketiga yaitu Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh anggota Khawarij. Dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan naik menjadi khalifah dan mendirikan kekhalifahan Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Selama masa pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama 91 tahun dengan 14 khalifah, terjadi berbagai kemajuan dalam berbagai aspek administrasi, di antaranya pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, organisasi administrasi, pemerintahan, manajemen keuangan, keteraturan organisasi, sistem kehakiman, serta aspek sosial, budaya, seni sastra, seni rupa, arsitektur, dan pengetahuan. Selanjutnya, masa kemunduran Bani Umayyah dimulai ketika generasi Hisham bin Abdul Malik, terutama pada masa pemerintahan Ali Walid bin Yazid. Pada periode ini terjadi banyak kekacauan di seluruh wilayah Islam. Kekacauan ini dipicu oleh persaingan kekuasaan khalifah yang berujung pada munculnya fanatisme antara kelompok Arab Mudoriyah di utara dan Yamaniyah di selatan. Selain itu, ketidakpuasan rakyat terhadap perilaku para khalifah dan keluarganya, terutama 4 khalifah terakhir yang dianggap telah mengabaikan kebutuhan rakyat dan memiliki akhlak serta moral yang buruk. Selanjutnya, dalam pemerintahannya, Bani Umayyah menggunakan sistem monarki herediter. Faktor penyebab diterapkannya sistem ini ialah untuk menjaga kestabilan politik dan mewariskan kekuasaan secara turun-temurun dalam keluarga mereka, sehingga mereka berharap dapat memastikan kelangsungan kekuasaan dalam keluarga mereka sendiri tanpa perlu bersaing dengan calon lain yang mungkin dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan politik. Selain itu, sistem monarki herediter juga dianggap sebagai cara untuk melegitimasi kekuasaan secara turun-temurun, mengikuti tradisi dan norma yang sudah mapan di masyarakat pada masa itu. Ini juga memberikan stabilitas jangka panjang bagi pemerintahan karena pewaris tahta biasanya telah disiapkan sejak dini untuk mengambil alih kepemimpinan dan mempertahankan kontinuitas dalam kebijakan dan pemerintahan. Adapun strategi politik pemerintahan Bani Umayyah, salah satunya pembangunan pemerintahan sentral yang kuat dan efisien, serta penggunaan pajak untuk memperkuat kekuasaan negara. Selain itu, mengandalkan ekspansi militer dengan penaklukan Persia, Bizantium, Afrika Utara, dan Spanyol. Menerapkan kebijakan pemukiman dan integrasi, propaganda dan klaim keturunan Nabi Muhammad untuk memperkuat kekuasaan. Kontrol atas sumber daya ekonomi seperti pertanian, perdagangan, dan tambang juga menjadi fokus untuk memperkuat kekhalifahan secara ekonomi dan politik. Begitulah penjelasan kami mengenai pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Terima kasih telah mendengar dan menonton. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.